Selamat pagi, selamat belajar. Semoga tutorial kali ini bisa membantu kalian dalam menjawab beberapa soal yang baru diberikan ya. Oke, ini adalah bagian daripada Scratch. Ini adalah nama filenya. Kita bikin nama filenya adalah latihan. Nanti dia akan tersimpan dengan nama file latihan. Oke. Ini motion, ini look, ada sensing, ini adalah kode-kodenya ya. Kode. Ini kostum daripada sprite. Sprite ini bisa kita ubah-ubah ya. Menambahkan sprite bisa juga. Misalkan every kostumnya ada 2 juga ya. Ini sama ini. Nah, kayak gini ya. Kemudian ada lagi walk. Nah, walk ini tentunya juga berbeda ya. Nah, ini dia kostumnya ada 4. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia berjalan. Ini bisa kita edit ya. Nah, kacamatanya atau rambutnya ini bisa kita edit. Nah, kayak gitu ya. Suka-suka kita lah, nanti kalau udah mahir ya bisa edit. Kemudian ini untuk suara kita bisa tambahkan di sini ya. Menambahkan apa aja bisa, ini upload. Nah, ya. Lalu kalau kita mengalami kesulitan dalam memahami ini, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, ini bahasa Indonesia. Jadi ini gerak 10 langkah misalnya ya. Ini siapa ini mau kita mainkan. Ini kita buang ya. Ini misalkan kita buang, ini kita buang. Tinggal ini ya. Nah, ini kita kasih kode. Nah, ini gerak 10 langkah. Ini kayak gini dia ya, 10 langkah. Ini berputar. Balik lagi. Ini acak, geraknya acak ya. Kalau mau dikembalikan ke tengah ya ini tinggal 0. Jadi sumbu X itu horizontal, Y kiri kanan, Y itu atas bawah. Sama kayak matematika ya. Kalau ke kiri dia minus X, kalau ke atas dia Y, ke bawah dia minus Y. Lihat aja panahnya ini ya. Ukurannya bisa kita kecilin, misalkan 50, dia akan mengecil. Ini directionnya ya, lihat tuh dia. Kalau kita mau balikan orang, bisanya di sini ya, di kostum ini ada flip. Nah, ini dia balik sana ya, balik lagi ya, seperti itu. Oke, sini gerakan sudah. Oh, gerakan jalan bagaimana? Gerakan jalan itu di tampilan atau kita pakai bahasa Inggris saja ya. Nah, ini English. Look, nah ini ya. Next kostum kita lihat dulu ya. Hello, hello, nah gitu ya. Kemudian ini adalah kata-kata hello. Nah, ini bisa kita ganti. Apa kabar? Nah, ini sudah kita ganti apa kabar. Nah, itu ya. Jadi penggunaan ini untuk bergerak. Ini macam-macam ya, banyak sekali. Ini untuk suara-suara atau ini apa nih? Kostumnya. Kita mau di hide, mau di show lagi, nanti kita bisa masukkan ke dalam program. Suara event itu kejadian ya. Ketika mouse diklik, nah ini coba yang mouse aja ya. Coba yang mouse spasi ya. Spasi. Nah, ketika spasi diklik, apa yang terjadi? Ini belum ada ya. Kita terjadi misalkan dia berputar 15 derajat. Nah, tekan spasi dia berputar 15 derajat. Seperti itu. Ada kontrolnya ya. Kalau mau berputar terus ya taruh aja ini. Coba kita tekan spacebar. Mau berputar terus dia ya, itu forever. Nah, putar terus dia sampai teler ya. Stop. Lalu ini ada sensing. Sensing ini adalah untuk menginput ya. Jadi kita akan coba ini ya, sensing untuk menginput. Ini operator adalah operatornya ya, penjumlahan sebagainya. Ini adalah variabel. Variabel ini adalah tempat menyimpan suatu nilai. Ini bisa kita buat, misalkan kita buat di sini nilai 1,
untuk semua sprite itu adalah yang ini ya tadi ya. Kemudian kita buat lagi nilai 2, lalu kita buat lagi variabel yang namanya jumlah. Oke ya, kita coba ini ya. Oke, orangnya kita kembalikan normal, normalnya di sini aja ya, direction. Nah, ini dia normal, oke. Kemudian ini kodenya kita buang saja. Udah, aduh masih ada, buang. Nah, normal, sorry. Yuk jangan nggak pusing. Nah, gitu ya. Kita gedein dikit dah. 100 atau 90 ya. Oke, 90. Lalu kita coba ini ya, event atau kejadian. Jadi ketika bendera diklik, sesuatu akan terjadi. Sesuatu apa? Ya kita tempel-tempel aja ya. Misalkan dia kita kasih inputan ya, kasih inputan tuh di sensing. Nah ini, misalkan dia bertanya masukkan nilai 1, nah gitu ya, masukkan nilai 1. Lalu oh iya, kita harus buat dulu variabelnya. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai. Jadi kita buat variabelnya di sini adalah, oh sudah ya, sudah buat, berarti tinggal kita masukkan ke set. Nah ini kita set, kita setting. Oh, masukkan nilai 1. Oke, berarti nilai 1, set nilai 1, dimana nilai 1 itu diisi oleh jawaban ya, answer ini jawaban ya. Lalu masukkan nilai 2 ya, sensing lagi inputan ini ya. Nih, masukkan nilai 2. Lalu kita set, bisa kita copy sih, copy aja. Oh enggak bisa set, males nih, set. Nah, ya, masukkan nilai 2. Nah ini jawabannya kita taruh di jawaban. Nah kalau sudah selesai, lalu kita masukkan operatornya ya. Nah ini operatornya adalah operator penjumlahan, cuman dia nggak nyambung ke sini ya. Supaya nyambung kita harus masukkan set lagi ya. Nah ini dia set. Nah, apa yang di setting itu jumlah ya, jumlah daripada ini ya. Nah, jumlah daripada jumlah ini adalah dari nilai 1 tambah nilai 2. Nah ini ya, nilai 1 ditambah nilai 2. Nah gitu ya. Jadi tadi dia bertanya kan, masukkan nilai 1 nih. Nilai 1 jawabannya berapa, nilai 2 jawabannya berapa. Lalu kita jumlahkan, di mana jumlah ini adalah nilai 1 ditambah nilai 2. Setelah itu ini naikin dikit aja ya, naikin dikit. Setelah itu setelah dijumlahkan, dia akan menjawab ya. Jawabannya adalah, berarti kita bikin kayak gini lagi ya. Jawabannya adalah nah, tapi di sini jumlah jawabannya adalah nah kita harus masukkan di join. Nah ini ya. Nah, di sini jawabannya adalah kasih spasi ya. Nah jawabannya adalah, nah ini masukkan variabel jumlah. Jadi kan tempat menyimpannya di jumlah. Jadi jumlah itu apa? Jumlah itu adalah penjumlahan nilai 1 tambah nilai 2. Ini loh, kita sudah set ini nilai 1 tambah nilai 2. Nah udah seperti ini aja ya. Kita coba, ini bisa kita buang nih ya.
dengan tidak memperlihatkan. Nah, ini kita close dulu, baru mulai. Nah, jadi ketika benar dijalankan, masukkan nilai 1. Nah, tek, nih, algoritma kan langkahnya berikutnya harus benar nih. Kalau langkahnya nggak sama ya nggak benar, ya nggak jalan program kita ya. Masukkan nilai 1, oke 3. Setelah itu masukkan nilai 2, oke 7. Oke ya, lalu jawabannya adalah 10. Nah, itu tadi fungsi daripada operator ya. Fungsi operator, sensing, dan variabel. Ya itu aja, semoga bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan seputar kode.